Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Pada larut kali ini akan membahas mengenai peran pramuka sebagai generasi milenial kesehatan dalam mewujudkan Indonesia maju. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Novia Ika Fitriana dan Kak Adelia Meilani yang akan membahas materi pada larut kali ini. Yang pertama, gerakan pramuka itu memiliki peran yang sangat besar dalam menginisiasi perilaku hidup sehat. Bentuk inisiasi tersebut antara lain yang pertama itu proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang kedua itu untuk mencegah risiko terjadinya penyakit. Kemudian yang ketiga, dapat melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan. Kemudian yang terakhir itu berpartisipasi aktif dalam gerakan masyarakat sehat dan aman. Nah, dalam bidang kesehatan yang perlu meningkatkan jangkauan layanan antara lain itu diantaranya ada upaya kesehatan masyarakat atau yang biasa kita sebut UKM. Upaya kesehatan masyarakat itu apa sih? Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian selanjutnya itu perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa kita sebut BHBS. BHBS itu adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Perilaku ini meliputi menjaga kebersihan dan kesehatan diri sehingga berdampak pada kesehatan orang lain dan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu pentingnya imunisasi. Imunisasi itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, imunisasi penting yaitu untuk pertama bisa mencegah wabah, sakit berat, cacat, dan kematian. Kemudian juga bisa untuk membantu membatasi atau mengurangi terjadinya resistensi antibiotik karena dapat mencegah penyakit pada tahap awal. Kemudian juga bisa sebagai proteksi spesifik individu. Kemudian dapat meningkatkan cakupan imunisasi secara global, dapat menyelamatkan lebih dari 1,5 juta orang setiap tahunnya. Juga dapat membentuk kekebalan kelompok dan proteksi lintas kelompok. Kemudian pencegahan penyakit menular. Penyakit menular apa sih? Lah, penyakit menular itu penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi kepada orang atau hewan yang rentan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara atau lingkungan hidup. Contohnya virus COVID-19 ini. Kemudian dapat diupayakan melalui perilaku mengurangi kontak, yaitu mengurangi kontak dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan binatang pembawa penyakit. Perilaku mengurangi kontak antara lain bisa menggunakan masker. Nah, masker yang biasanya dianjurkan itu menggunakan masker KN95. Kemudian selain menggunakan masker bisa juga menjaga jarak, tidak mengunjungi tempat yang sedang terdapat wabah. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan gugus depan dan pangkalan Sakabakti Husada di unit pelaksanaan teknis UPT Kesehatan seperti pertama Poltekkes, Bapelkes, PTKLPP atau KPP atau rumah sakit. Poltekkes, Politeknik Kesehatan atau yang biasa sering dibilang Poltekkes.
merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Banyak inovasi dan penelitian yang sudah dihasilkan dari para tenaga pengajar serta mahasiswa di Poltekkes Kemenkes yang bisa memberikan manfaat bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Poltekkes Kemenkes mengembangkan pusat unggulan di bidang 1. Pangan, stunting, dan jamu. 2. Penyakit tidak menular. 3. Kesehatan ibu dan anak. 4. Keperawatan dan keteknisian medis. 5. Penyakit tropis dan malaria. 6. Pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pariwisata. 7. Teknologi kesehatan dan kesehatan lingkungan. 8. Bencana dan kegawat daruratan. Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan atau disingkat Bapelkes, adalah institusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan pendidikan dan pelatihan atau diklat dalam bidang kesehatan. BTK LPP, Balai atau Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, merupakan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, memberikan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui upaya deteksi dan respon dini faktor risiko penyakit dan kejadian penyakit. KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif kepada Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan atau Ditjen P2P. Merupakan barisan terdepan Kementerian Kesehatan di pintu masuk negara untuk cegah tangkal penyakit menular yang masuk dan keluar wilayah RI. Untuk itu petugas KKP harus memiliki jiwa dan semangat bela negara dan rasa cinta tanah air. RS, Rumah Sakit, adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan. Pembangunan SDM menjadi kunci kemajuan Indonesia ke depan, di mana Indonesia harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global, apalagi di era industri 4.0. Ini kehadiran gerakan pramuka di era sekarang sangat diperlukan sebagai wadah pembentukan karakter dan penanaman sikap mental. Tujuannya untuk menghasilkan SDM unggul yang sehat, cerdas, adaptif, dan kreatif, terutama bagi generasi milenial yang akan mengambil alih kepemimpinan Indonesia di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Halo adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka, bersama saya Kak Ipang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana peran pramuka dalam pencegahan virus corona atau COVID-19. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebagai seorang anggota pramuka, tentunya kita harus saling tolong-menolong, kasih mengasihi, dan saling membantu antar sesama tanpa memandang golongan tertentu. Seperti yang tertuang dalam Dasar Dharma kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, dan dalam Dasar Dharma kelima, yaitu rela menolong dan tabah. Nah, seperti kondisi saat ini, di mana kita mengalami bencana yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia juga mengalami bencana besar ini, yaitu bencana melawan virus yang sangat berbahaya, yaitu virus corona atau COVID-19, di mana virus ini apabila orang tersebut terkena virus corona ini akan mengalami demam yang tinggi, sesak napas, dan bahkan bisa mengalami kematian.
Disinilah peran kita sebagai anggota pramuka sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana kita harus tolong-menolong dan siap membantu dan berbagi dedikasi. Nah, lalu bagaimana sih cara kita sebagai anggota pramuka ikut berperan dalam pencegahan virus corona atau COVID-19 ini? Yang pertama, sering-seringlah menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri, yaitu dengan sering membersihkan tempat-tempat yang kotor dan sering mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah memegang benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, gunakan masker apabila sedang keluar rumah dan apabila sakit. Hindari keramaian, hindari bersentuhan fisik, dan jaga jarak sejauh 1-3 meter. Yang ketiga, ikuti protokol pemerintah. Jangan panik, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks, dan tetap semangat. Yang keempat, berjemur di terik matahari yang telah disarankan oleh dokter, yaitu berjemur pada jam 10 pagi selama 15 menit. Yang kelima, ikut berpartisipasi melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu membagi masker, hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan, dan membersihkan lingkungan masyarakat yang kotor. Yang keenam, perbanyak makan makanan yang sehat dan bergizi, dan perbanyak konsumsi vitamin C agar daya tahan tubuh kita kuat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, teruslah bersabar, tawakal, dan terus berdoa kepada Allah agar virus corona atau COVID-19 ini cepat hilang. Nah, dengan kita melakukan hal tersebut, kita telah berperan bagaimana dalam mencegah virus corona atau COVID-19 ini. Dan insya Allah, kita semua akan bebas dari penyakit dan tentunya kita juga sebagai anggota pramuka akan senantiasa menjadi tauladan untuk semua orang. Nah, itulah penyampaian saya tentang bagaimana peran pramuka dalam pencegahan virus corona atau COVID-19. Semoga berguna dan bermanfaat ya. Dan semoga bumi kita cepat pulih, dunia cepat pulih, dan tentunya negara kita yang tercinta ini Indonesia juga cepat pulih. Lawan corona, bumi kuat, dunia kuat, Indonesia kuat, dan tenaga medis hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami meminta maaf apabila banyak kekurangan. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.